Halo semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, apa ya resep rahasia yang bikin beberapa bisnis itu rasanya jauh lebih enak, lebih nyaman, dan lebih nempel di hati dibanding yang lain? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia itu. Coba deh, bayangin sejenak. Situasi kayak gini umum banget kan? Produknya bisa dibilang identik, harganya juga sama persis. Tapi, secara insting, pasti ada sesuatu yang narik kita ke satu tempat, dan bukan ke tempat satunya lagi. Kira-kira apa ya itu? Dan ini dia jawabannya. Menurut salah satu pakar di bidang ini, faktor penentunya adalah service design atau desain layanan. Jadi, ini bukan soal kopinya lagi, tapi soal keseluruhan pengalaman yang dirancang di sekitar kopi itu. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam. Penting banget nih buat kita pahami, waktu kita ngomongin desain layanan, kita tuh nggak lagi ngomongin soal logo yang keren atau warna cat dinding yang bagus. Ini adalah sebuah cara berpikir, sebuah pendekatan total untuk berinovasi. Jadi intinya apa sih? Sebenarnya simple, semuanya itu fokusnya ke manusia, alias pelanggan kita. Tujuannya bukan cuma bikin layanan yang bisa jalan, tapi menciptakan sebuah pengalaman yang rasanya tuh enak, gampang, dan benar-benar berharga buat mereka yang pakai. Nah, lihat deh ilustrasi ini. Dalam dunia desain layanan, pelanggan itu tokoh utamanya, pahlawannya. Setiap keputusan bisnis, setiap fitur baru, setiap perubahan proses, semuanya harus berputar di sekitar pemahaman yang mendalam tentang apa sih yang sebenarnya mereka butuhin, mereka mau, dan apa aja kesulitan mereka. Tentu aja, ini semua bukan cuma teori ngawang-ngawang ya. Service design thinking itu datang dengan seperangkat prinsip dan alat yang praktis banget. Anggap aja ini kayak kotak perkakas yang bisa dipakai bisnis manapun buat mulai berinovasi secara lebih terarah. Ada 5 pilar utamanya nih yang perlu kita tahu. Pertama, user-centered. Artinya, semua keputusan harus mulai dari kebutuhan nyata pengguna, bukan asumsi kita doang. Kedua, co-creative. Jangan mendesain sendirian. Ajak tim lain, bahkan pelanggan buat ikut mikir bareng. Ketiga, sequencing. Sadari kalau layanan itu sebuah perjalanan. Ada awal, tengah, dan akhir yang harus nyambung dan mulus. Keempat, evidencing. Buat hal-hal yang nggak kelihatan kayak rasa aman, jadi kelihatan nyata. Contohnya, lewat seragam staf yang rapi atau proses bayar yang transparan. Dan terakhir, holistic. Lihat gambaran besarnya. Gimana semua titik dari iklan sampai komplain itu saling terhubung. Dari sekian banyak alat yang ada dua yang paling dasar, Customer Journey Map dan Service Blueprint. Dua-duanya ini bantu kita buat memvisualisasikan pengalaman. Hari ini kita bakal fokus ke yang pertama, Customer Journey Map, yang ngelihat semua dari kacamata pelanggan. Nah, kalau Service Blueprint, singkatnya, itu yang memetakan apa yang terjadi di dapur atau di belakang layar untuk mewujudkan pengalaman pelanggan tadi. Customer Journey Map atau peta perjalanan pelanggan, itu pada dasarnya kayak kita nulis cerita. Ini adalah alat buat memetakan setiap langkah, setiap interaksi, dan bahkan setiap emosi yang dirasain pelanggan. Tujuannya jelas banget, buat nemuin di mana sih letak masalahnya atau yang sering disebut pain points yang bisa kita beresin. Nah, ini dia contohnya. Coba perhatiin deh, peta ini nggak cuma nyatet aktivitas kayak masuk kafe atau bayar di kasir, tapi juga melacak perasaan atau emosi di setiap tahapnya. Dari sini, kita bisa lihat dengan jelas kapan pelanggan senang, kapan dia bingung, atau kapan dia frustrasi. Momen-momen inilah yang jadi ladang emas buat kita berinovasi. Oke, teorinya cukup dulu. Sekarang, ayo kita lihat gimana semua konsep ini diterapin di dunia nyata. Kita bakal lihat 2 contoh kafe lokal di Indonesia yang berhasil pakai pendekatan ini buat menyelesaikan masalah mereka. Di satu sisi, ada Bulaf Cafe yang lagi pusing karena penjualan turun, dan konsepnya terasa udah ketinggalan zaman. Di sisi lain, ada kedai kopi Sarijan, yang justru lagi rame banget, tapi malah kewalahan sama antrian panjang yang bikin pelanggan gak nyaman. Dua masalah yang beda banget kan? Tapi solusinya datang dari cara pikir yang sama. Oke, kita fokus ke Bulaf Cafe dulu ya. Masalahnya cukup kompleks nih. Penjualan turun, konsep nggak menarik, sistem pesannya juga ribet. Kira-kira mereka harus mulai dari mana ya? Dan kuncinya, mereka nggak main tebak-tebakan. Mereka pakai alat namanya Value Proposition Canvas. Kalau kita lihat, di satu sisi mereka petakan dulu apa aja masalah atau pains dan keinginan atau gains dari para pelanggan. Terus di sisi lain, mereka rancang fitur dan layanan yang secara langsung menjawab poin-poin tadi. Ini cara sistematis biar solusi yang dibuat benar-benar nyambung. Hasilnya, ada 2 solusi konkret yang muncul. Buat ngatasin masalah kepraktisan, mereka bikin sistem pesan mandiri online lewat WhatsApp.
Simpel kan? Dan buat ngatasin konsep yang kurang menarik, mereka rombak total suasana kafenya biar jadi lebih nyaman dan tentu aja Instagramable. Solusi yang lahir langsung dari pemahaman kebutuhan pelanggan. Sekarang, kita pindah ke kedai kopi Sarijan. Angka yang kalian lihat ini bukan angka sembarangan. Ini adalah persentase pelanggan mereka yang ngaku sering banget ngalamin antrian panjang. Ini pain point yang sangat jelas dan nggak bisa diabaikan. Solusinya kedengaran sederhana, tapi jenius banget. Mereka bikin sebuah aplikasi. Ads, tapi bukan aplikasi biasa. Aplikasi ini ngebolehin pelanggan buat cari tempat duduk dulu, baru deh pesan dari meja. Ini secara langsung mecahin dua masalah terbesar mereka sekaligus, antrian di kasir dan rebutan tempat duduk. Efektif. Dari buah studi kasus tadi, benang merahnya jelas banget kan? Kunci buat bertahan dan jadi juara di pasar yang ramai itu, ternyata bukan semata-mata produknya, tapi pengalaman pelanggannya. Yuk, kita simpulkan kenapa ini krusial banget buat bisnis kita semua. Pesan ini dalam banget ya. Pada akhirnya, bisnis yang bakal terus bertahan, itu adalah bisnis yang bisa bikin hidup pelanggannya jadi sedikit lebih baik, lebih gampang, atau lebih menyenangkan. Saat kita fokus ke sana, bisnis kita nggak akan pernah ketinggalan zaman. Dan kita kembali lagi ke pertanyaan kita di awal tadi tentang dua kafe yang bersebelahan. Inilah jawabannya. Saat semua hal lain bisa ditiru, resep kopi, harga, bahkan lokasi, satu hal yang bikin bisnis kita unik dan susah banget ditiru adalah pengalaman luar biasa yang kita rancang khusus untuk pelanggan kita. Nah, sebagai penutup, aku mau ajak kalian mikir. Coba deh pikirin lagi bisnis atau layanan yang paling kalian suka. Pengalaman spesifik apa sih yang bikin kalian mau balik lagi dan lagi? Apa karena prosesnya gampang banget? Suasananya yang bikin betah? Atau cara stafnya melayani kalian? Karena disitulah letak kekuatan sejati dari service design thinking. Terima kasih sudah menyimak.